Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Masalah orang mentahzir dari seorang yang tertentu atau si kelompok yang tertentu, apakah ini boleh dalam syariat atau tidak? Apakah ada hak untuk seorang melakukan ini atau tidak? Yang pertama ya ikhwani, masalah nasihat ini wajib atas setiap muslim dan muslim. Kita berikan nasihat, paham? Untuk umat Islam, untuk mendengar dari si fulan, atau tidak boleh mendengar dari si fulan karena dia menyampaikan hal yang salah, atau dia menyelisihi syariat Allah, atau manhajnya tidak sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, dan ilmu atau fiqh atau manhajnya para salafus salih, yaitu sahabat Nabi radhiyallahu anhum warda. Namun ini wajib nasihat untuk setiap muslim. Faham? Jika saya melihat engkau melakukan hal, nanti engkau akan sakit. Apakah wajib saya nasihat engkau atau tidak? Wajib. Baik, apalagi untuk agama. Untuk agama lebih wajib. Jika saya melihat engkau mendengar dari seorang menunjukkan engkau ke neraka wal'iyadzubillah, maka wajib atas saya apa? Mentahzir engkau dan berikan nasihat untuk engkau. Karena nasihat ini salah satu rukun di antara rukun Islam. Sebagian ulama menjadikan dia rukun yang ke-6, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, nasihat untuk setiap muslim dan muslim. Sebagaimana datang dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu warda. Namun, apakah siapapun ini berikan nasihat seperti ini, mentahzir dari seorang itu atau ini mudah untuk siapapun melakukannya? Tidak mudah sama sekali. Seharusnya orang yang mengeluarkan nasihat ini harus benar-benar ahli ilmu dan benar-benar mempunyai hujjah. Bukan ini saja. Dan sudah menegakkan hujjah atas hak ini. Bukan hanya dia menira saja. Bukan karena dia mendengar salah satu perkataan artinya berikan hukum atas orang tertentu, lalu dia mentahzir tadi beliau. Tidak boleh sama sekali. Ini namanya hawa nafsu. Ini bukan nasihat. Nasihat untuk para muslimin yang seharusnya apa kewajiban saya? Menyelamatkan orang tertentu dari kesalahannya atau membinasakan dia? Menyelamatkannya. Tapi jika saya harus menyelamatkannya, apakah bukan yang wajib yang pertama atas saya? Menegakkan hujjah atas orang yang keliru ini. Kemudian menajarkan beliau dengan kelembutan, dengan hikmah berkali-kali, supaya dia bertaubat dan kembali dari kesalahannya. Bukanlah mungkin saya yang keliru dari masalah ini. Bukanlah masalah ini kemungkinan dia masalah khilafiyah dari sejak zaman sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jika khilafiyah, tidak boleh saya menyalahkan orang yang tertentu, apalagi untuk mentahzir dari orang tertentu, apalagi mengganggu kehormatannya. Tidak mengucapkan salam, saya tidak berikan nasihat. Khalas, ini musibah ya ikhwan. Ini bukan agama Islam. Dan ini yang sudah tersebar sekarang. Jika saya mendengar si fulan yang saya beliau mentahzir dari si fulan, langsung saya juga tahzir dari si fulan. Dan itu jadi taklid di semua musyarakat. Ini bukan agama, ikhwan. Agama berkata apa? Seharusnya saya menegakkan hujjah atas si fulan yang melakukan salah. Boleh jadi dia tidak bersalah. Boleh saya yang bersalah. Boleh jadi ini masalah khilafiyah dari zaman para sahabat Nabi, para imam-imam. Lalu dia bersantar atas salah satu pendapat. Kena kebanyakan orang sekarang dididik dalam agama apa? Dia hanya tahu satu pendapat saja. Dia tidak tahu masalah ini kecuali satu pendapat saja. Jika ada pendapat yang lain, artinya keliru, artinya bid'ah, artinya sesat. Ini masalah. Faham? Lalu jika engkau tahu ini khilaf antara imam-imam dahulu, antara para salafus salih, walaupun ada rajah dan ada yang salah, tetapi salah ini yang di mata engkau benar di mata orang lain. Aku tidak hujjah atas engkau. Engkau juga tidak hujjah atas saya jika kita berijtihad. Sebelum engkau mentahzir dari si fulan, seharusnya engkau apa? Menegakkan hujjah. Engkau bertabayun kenapa dia melakukan ini. Apakah dia punya hujjah atau tidak? Apakah benar-benar dia melakukan kesalahan ini atau tidak? Tapi engkau sudah menegakkan hujjah. Menjelaskan hujjah dengan kelembutan. Bukan hujjah dengan kekerasan. Dengan kelembutan. Kerana ini dakwah. Bayangkan Allah berkata kepada Musa, idhaba ila fir'auni innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan. Pergilah engkau berdua Musa dan Harun kepada Fir'aun kerana dia sudah melampaui batas, maka berkataanlah kepada dia dengan perkataan yang lembut. Ya Allah, Allah mengetahui bahwasanya Fir'aun ini tidak akan jadi mukmin. Fir'aun berkata, aku Tuhan kalian. Apakah ada orang muslim berdakwah kepada Allah berkata ini atau mencapai keburukannya Fir'aun? Tidak ada. Apakah pantas Allah menyuruh Musa dan Harun, kedua nabi, untuk mendakwahi Fir'aun dengan kelembutan, dan engkau mendakwahi saudara engkau dengan kekerasan? Tak boleh. Tak pantas sama sekali. Faham ikhwani? Lalu jika ada orang melakukan salah atau ada syubhat dari lidahnya, seharusnya ahli ilm menegakkan hujjah. Janganlah engkau berkata, aku menegakkan hujjah di dalam masjid, dalam dakwah. Ini hujjah untuk siapa? Apakah engkau meyakini hujjah ini sudah sampai kepada beliau? Faham? Apakah engkau meyakini
Ini tidak boleh ya ikhwan. Hujjah langsung menghadapi beliau. Engkau seharusnya bertabayun kepada beliau. Jika beliau tidak kembali, beliau bertekad kuat dan ini mempengaruhi agama jamaat, maka boleh jadi engkau berkata untuk mereka, janganlah kalian mendengar dari beliau karena beliau ini dan itu, engkau menjelaskan. Lalu ini syariat ya ikhwan. Syariat ini bukan saya menjadi hakim atas manusia. Aku lepas diri dari dosa dan mereka yang menjerumus diri dalam dosa. Tidak boleh seperti ini ya kawan. Aku ada ujub, aku membangga. Tidak boleh sama sekali. Karena ini yang sudah terjadi. Dari kategori nasihat, mereka sudah termasuk ke dalam ujub. Menghinakan manusia, mengganggu kehormatan manusia, mengganggu darah dan harta, dan. Akhirnya ini semuanya talbis iblis. Memakai ini dengan pakaian nasihat untuk para muslimin. Amar ma'ruf nahi munkar. Dan mereka tidak ahli ijtihad. Mereka tidak memahami hujahnya. Mereka tidak tahu apakah ada khilaf dalam masalah atau tidak. Mereka tidak meyakini apakah si fulan yang berhak ini, apakah dia melakukan hal ini atau tidak. Ini yang sudah tersebar waliyadzubillah.